Universitas Kristen Indonesia. Dengan saya, Iswara Angela. Saya Hildegardis Masrinani. Saya Apriyanti. Saya Olga Mania. Saya Gustiarti. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai udara. Selamat menyaksikan. Baik, kami akan membahas tentang materi udara. Materi yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian udara, yang kedua, pencemaran udara, dan yang ketiga, analisis pengukuran pencemaran udara, yang terakhir, analisis penanggulangan pencemaran udara. Udara. Udara adalah suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Komposisi campuran gas tersebut tidak selalu konstan. Komponen yang konsentrasinya paling bervariasi adalah air dalam bentuk uap H2O dan karbon dioksida CO2. Udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya memiliki peranan yang penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia. Berikutnya, unsur utama penyusun udara ada 3, yaitu yang pertama, udara kering, di mana udara kering ini kandungan di dalamnya ada nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, gas lainnya seperti neon, metana, hidrogen, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada uap air, di mana yang ada di dalam udara ini berasal dari evaporasi atau penguapan pada laut, danau, sungai, dan tempat-tempat berair yang lain. Dan yang ketiga ada aerosol. Aerosol adalah benda yang memiliki ukuran kecil seperti contohnya garam, sulfat, kalium, kalsium, nitrat, karbon, dan partikel yang dihasilkan dari Gunung Merapi. Selanjutnya ada jenis-jenis udara. Yang pertama, udara bersih adalah udara yang mengandung beberapa macam gas dengan komposisi yang normal. Contohnya gas oksigen, di mana gas oksigen merupakan esensial bagi kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Dan yang kedua, udara kotor. Udara kotor adalah udara yang sudah terpapar atau tercampur dengan gas-gas yang berbahaya. Ciri-cirinya yaitu berbau atau biasanya tidak enak baunya, atau berwarna seperti pada asap kendaraan bermotor. Selanjutnya, ada sifat-sifat udara. Yang pertama, ada di mana-mana, tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan, menempati ruang, mempunyai massa atau berat, bentuk, volume, dan berat jenisnya selalu berubah, memberi tekanan, dan udara yang bergerak memiliki tekanan yang lebih rendah daripada udara diam. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, seperti menurunnya kualitas lingkungan. Dan pengertian pencemaran udara juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 12 di mana mengenai pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran yang berasal dari pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, sisa pertanian, dan peristiwa alam seperti kebakaran hutan, letusan gunung api yang mengeluarkan debu, gas, dan awan panas. Selanjutnya bisa kita lihat ilustrasi gambar tentang pencemaran udara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tingkatan pencemaran udara. Pencemaran tingkat pertama yaitu pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian bagi manusia. Pencemaran tingkat kedua yaitu pencemaran yang mulai menimbulkan kerugian bagi manusia seperti terjadinya iritasi pada indera kita. Dan yang ketiga, pencemaran yang sudah dapat bereaksi pada faal tubuh dan menyebabkan terjadinya penyakit yang kronis. Dan yang terakhir, pencemaran tingkat keempat, yaitu pencemaran yang telah menimbulkan sakit akut dan kematian bagi manusia maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan. Analisis pengukuran pencemaran udara. Baku mutu udara adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran udara yang dapat ambien, di mana udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer.
atau lapisan udara setebal 16 km dari permukaan bumi, yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Berikutnya, ini adalah tabel angka, warna, dan kategori indeks standar pencemaran udara. Selanjutnya, analisis penanggulangan pencemaran udara. Pengertian dan tujuan pengendalian. Pengendalian atau pengawasan adalah bagian akhir dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Pengendalian ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna menyempurnakan lebih lanjut. Penanggulangan pencemaran udara ada dua. Yang pertama, penanggulangan secara teknis dan penanggulangan secara non-teknis. Selanjutnya, pencegahan pencemaran lingkungan. Yang pertama ada filter udara. Filter udara adalah untuk menangkap debu atau partikel yang ikut keluar dari cerobong asap atau stok, sehingga udara yang keluar dari cerobong asap merupakan udara yang bersih. Dan yang kedua ada pengedap silikon, di mana pengedap silikon merupakan pengedap debu yang ikut dalam gas buangan atau udara dalam ruang pabrik yang berdebu. Filter basah. Filter basah ini juga berfungsi untuk menangkap debu, di mana prinsip kerjanya adalah dengan menyemprotkan air dari bagian atas alat, sedangkan udara yang kotor dari bagian bawah alat. Dan selanjutnya, pengendap sistem gravitasi, di mana alat ini digunakan untuk mengendapkan partikel dalam udara kotor yang berukuran agak besar. Dan yang terakhir ada pengendap elektrostatis, di mana alat ini digunakan untuk membersihkan udara yang sangat kotor oleh aerosol atau uap air. Sekian materi dari video pembelajaran kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih.